Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Mardiantoro, absen 13 dari kelas 11 Kimia Industri 1 akan menjelaskan proses pembuatan abu soda atau soda abu. Pengertian dari soda abu atau abu soda yaitu bahan lunak yang larut dalam air dingin dan kelarutan dalam air kira-kira 30% berat larutan. Dalam industri kimia dikenal dengan soda as. Rumus molekul soda abu Na2CO3. Kegunaan dari soda abu yaitu biasanya untuk pembuatan kaca sebagai bahan adiktif pada pembuatan kaca agar kaca yang diproduksi tidak larut dalam air. Untuk rumah tangga digunakan untuk mencuci dan melunakkan air sada. Untuk pembuatan garam meja berfungsi untuk mengendapkan CaCl2 dan MgCl2 yang memberikan rasa pahit pada garam. Jenis proses pembuatan abu soda. Ada 4 jenis proses. 1. Natural, yaitu menggunakan bahan baku kristal crude briquette yang terdiri atas LiNaPO4 dan Na2CO3, Na2SO4 dan Na2CO3 diperoleh dari proses pemisahan dan pendinginan kristal. Yang kedua, Leblanc. Bahan baku proses ini yaitu NaCl, CaCO3 dan C dengan bahan tambahan menggunakan larutan H2SO4. Yang ketiga, karbonasi. Proses ini tergantung pada ketersediaan jumlah NaOH yang diproduksi sebagai produk sampingan dari pembuatan klorin dari air garam. Jadi proses ini bisa dikatakan sebagai proses pengolahan hasil samping dari industri klorin. Proses yang keempat, solvay. Dikenal dengan proses soda amonia yang menggunakan garam atau NaCl dan batu kapur CaCO3 sebagai bahan baku dasar dan menggunakan amonia sebagai siklus reagen dengan produk samping CaCl2. Ada kelebihan dari proses solvay dibandingkan proses yang lainnya adalah: 1. Kemurnian produk yang lebih tinggi, mampu mencapai 99,6%. Yang kedua, korosivitas bahan yang lebih rendah sehingga tidak memerlukan biaya perawatan yang tinggi. Dan yang terakhir, dampak lingkungan yang diakibatkan proses lebih kecil sehingga tidak memerlukan perlakuan khusus atau pencemaran yang terjadi dan produk samping bisa dijual. Nah, sifat fisika dari abu soda yaitu memiliki berat molekul 106 gram per mol, bentuknya kristal dan bersifat higroskopis, warnanya putih, dan densitas 20 derajat Celcius 2533 gram per mol per miligram. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diagram I proses pembuatan abu soda. Diawali dengan kalsium karbonat atau kapur direaksikan dengan kokas. Pada tungku kapur terjadi reaksi CaCO3 ditambah dengan karbon menghasilkan gas karbon dioksida yang nantinya akan dialirkan menuju kompresor sebagai bahan baku proses. Kemudian CaO ini dialirkan menuju ke slacker dan ditambah dengan air menghasilkan bubur kapur atau CaOH2 yang kemudian akan dialirkan menuju ke tangki NH3. Selanjutnya kita akan beralih pada diagram proses pada bagian atas. Di sini proses diawali dengan larutan garam murni atau NaCl yang dialirkan menuju ke menara pengamoniakan bersama CO2
dan NH3. Di menara pengamoniakan ini terjadi NH3+ dengan air menjadi NH4OH. Dari menara pengamoniakan diperoleh NH4CO, NH4OH, CO2, dan juga NaCl yang kemudian dialirkan menuju ke menara pengkarbonatan. Di menara pengkarbonatan ini terjadi reaksi NaCl ditambah NH4OH dan CO2 menghasilkan natrium bikarbonat dan NH4Cl. Jadi di sini diperoleh NHCO3 dan NH4Cl. Kedua zat ini kemudian dialirkan menuju ke saringan putar atau rotary filter. Di sini kedua zat ini dipisahkan. Hasil samping berupa NH4Cl dialirkan menuju ke tangki NH3 yang akan bereaksi dengan bubur kapur atau CaH2 menghasilkan kalsium klorida sebagai produk samping, dan NH3 yang nantinya akan dialirkan menuju ke menara pengamoniakan sebagai bahan baku. Dari saringan putar atau rotary filter diperoleh hasil utama berupa NaHCO3 yang kemudian dialirkan menuju ke kalsinator. Di kalsinator ini terjadi proses kalsinasi di mana hasil sampingnya berupa NH3 dan juga CO2, di mana CO2 akan dialirkan menuju ke kompresor dan NH3 dialirkan menuju ke tangki NH3. Dialirkan dari proses kalsinasi ini diperoleh natrium karbonat atau soda abu dalam kondisi yang panas. Maka dari itu soda abu ini dialirkan menuju ke pendingin air untuk didinginkan. Soda abu panas setelah melewati pendinginan air kemudian diperoleh soda abu yang siap dikonsumsi atau siap didistribusikan ke konsumen. Dengan itu saya mengucapkan jika ada salah kata dalam menjelaskan materi ini, mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.